mengharapkan pahala darimu ya Allah, mengharapkan surgamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kazabt, engkau berdusta. Engkau melakukan semua itu supaya dikatakan bahwasanya engkau adalah orang yang sering memberi, bahwasanya engkau adalah orang yang sering memaafkan, orang yang sering menyambung tali silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhabu bihi ila nar." Masukkan dia ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan golongan yang ketiga. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, aku keluar dia berjihad di jalanmu ya Allah, berperang melawan orang-orang kafir, berjihad di jalanmu ya Allah. Kemudian aku terbunuh dalam peperangan tersebut dengan tujuan untuk mengharapkan pahala darimu dan surgamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kazabt, engkau berdusta. Engkau melakukan itu supaya dikatakan bahwasa engkau adalah syuja'un jari, dikatakan engkau adalah orang yang pemberani, orang yang kuat." Kemudian Allah taala berfirman, "Izhabu bihi ila nar." Masukkan dia dalam api neraka. Tiga golongan tersebut pada akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka padahal mereka melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, melaksanakan salat, menyambung tali silaturahim, memberi orang-orang fakir, membantu orang fakir, orang miskin. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, membela agama Allah. Tetapi apa? Tidak ada rasa keikhlasan di dalam hati. Tidak ada rasa keikhlasan di dalam hati. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu mereka, memerintahkan untuk mereka supaya dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwasanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, ara'aita rajulan yaltamisu dzikra wal ajr, ma lahu ya Rasulullah?" Apakah engkau mengetahui seseorang yang keluar di jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaltamisu dzikra wal ajr, dengan tujuan mengharapkan pahala darimu ya dari Allah Subhanahu wa taala, arti mengharapkan pahala tetapi dibarengi di situ dengan niat tujuan supaya diingat, dipuji, dikenang oleh orang lain. Malahu ya Rasulullah, apakah dia mendapatkan pahala wahai Rasulullah? Di sini dia menggabungkan dua niat, mengharapkan pahala begitu juga mendapatkan pujian dari orang lain. Apa kata Nabi? La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Sampai tiga kali seorang sahabat, seorang laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Malahu?" Apakah dia mendapatkan pahala wahai Rasulullah? Nabi tetap mengatakan sampai tiga kali, "La syai'a lahu." Dia tidak mendapatkan apapun. Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali yang melakukan perbuatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan apapun kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita fahami bahwasanya pada keikhlasan eh, pada ikhlas ketika setiap melakukan perbuatan kebaikan fihi sirrun nazim, terdapat di situ keistimewaan yang sangat-sangat agung. Kemudian orang yang mengharapkan pahala dari Allah, kemudian juga menggabungkan niat supaya dipuji oleh orang lain, di sini tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena seseorang akan diberikan ganjaran pahala kalau seandainya murni niatnya hanya karena Allah, tidak ada niat yang lain masuk pada perbuatan tersebut. Marilah sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap kajian yang kita ikuti, pelajaran yang kita ikuti, apapun itu, baik dia dari kitab As-Siratal Mustaqim, baik dari kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang disampaikan oleh Ustaz Jumbri, ataupun dari kitab Al-Maqsidul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna mengenai tentang asma Allah Al-Husna,
Semuanya itu mesti kita dasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh disayangkan kalau seandainya kajian ilmu agama, mengikuti kajian ilmu agama yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pahala yang kita dapatkan mengaji, mendengarkan ilmu agama seperti itu sangat-sangat besar. Bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwasanya para malaikat meminta ampun bagi orang atau berdoa bagi orang-orang yang ada dalam satu majelis ilmu agama. Atal hud bahkan hewan-hewan di lautan itu mendoakan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Kemudian Nabi dalam hadis lain menyebutkan bahwasanya barang siapa yang keluar pergi untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, maka pahala yang ia peroleh itu lebih besar daripada mengerjakan salat sunnah 100 rakaat. Kalau seandainya dia keluar dengan tujuan untuk mempelajari satu bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan ia mengerjakan salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, fadilah-fadilah yang sangat banyak yang disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Ini merupakan suatu kebaikan dan itu tidak bisa kita peroleh pahala kalau seandainya tanpa didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Apapun yang kita lakukan yang itu merupakan kebaikan, ketaatan, jangan lupa untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun dari pagi, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku keikhlasan dalam setiap perbuatan perkataan yang aku ucapkan pada hari ini, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa eh, waktu khusus yang di situ diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Tapi semua itu mesti didasari dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mengenai tentang keikhlasan yang mana di dalam keikhlasan ketika beramal mendapatkan atau terdapat di situ keutamaan, keistimewaan yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat agung. Dengan itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertemuan pada malam hari ini kita akan menjelaskan bahwasanya ada terdapat satu waktu yang di situ Allah taala mengijabahkan doa kita bagi orang yang Ia kehendaki, bagi doa yang Ia kehendaki. Sebagaimana yang telah kita ketahui, terdapat beberapa waktu yang di situ diijabahkan doa kita. Termasuk salah satunya adalah hari Jumat, begitu juga malam Jumatnya. Dan termasuk salah satunya juga adalah fi syatril lail, sepertiga malam, setiap malamnya. Di sini akan kita jelaskan sedikit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal min da'in fayustajaba lahu. Di sini menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang berdoa pada sepertiga malam, pada sepertiga malam. Dan doa mereka dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah kehendaki. Rawat Nasa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nabi bersabda, "Innallaha yumhil hatta yamdiya syatrul lail al-awwal." فيأمر مناديا ينادي هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له هل من داع فيستجاب له. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan eh, para malaikat memerintahkan para malaikat untuk turun
ke as-sama'id dunya. Kemudian para malaikat mengatakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya Tuhanmu mengatakan hal min sa'ilin fayu'ta, hal min mustaghfirin fayughfar lahu. Bahwasanya dari syatrul lailil awal, pada sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun ke sama'id dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menyeru, dan para malaikat mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, Tuhanmu mengatakan barang siapa yang berdoa pada waktu ini maka diijabahkan doanya, barang siapa yang meminta pada waktu ini fayu'ta, maka akan diberi. Kemudian barang siapa yang meminta ampun pada waktu ini maka akan diampuni dosanya. Dan barang siapa yang meminta berdoa pada malam hari ini pada waktu ini maka akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Di sini Syekh mengatakan hadhihi riwayatu sahihatul isnad fassarat riwayat allati fiha yanzilu rabbuna. Di sini hadis yang disebutkan innallaha yumhil. Hadis ini sanadnya itu adalah sahih. Sanad hadis ini sahih. Dan hadis ini itu mentafsiri hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini tapi dengan lafaz atau ungkapan yang berbeda. Disebutkan dalam riwayat yang lain yanzilu rabbuna. Yanzilu rabbuna. Di sini banyak orang salah dalam memahami hadis ini. Yanzilu rabbuna, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis yanzilu rabbuna, para ulama menjelaskan bi dhammil ya, yunzilu. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun ke sama'id dunia dan mengatakan kepada hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, Tuhanmu mengatakan barang siapa yang meminta pada waktu ini maka akan diberi, barang siapa yang meminta ampun pada waktu ini akan diampuni dosanya, dan barang siapa yang berdoa pada saat itu akan diijabahkan doanya. Bukan bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun. Bukan zat Allah Subhanahu wa taala yang berdiam pada suatu tempat kemudian turun ke sama'id dunia, bukan seperti ini makna hadis ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bertentangan maknanya. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bertempat pada satu tempat kemudian turun ke sama'id dunia, lantas apa makna dari firman Allah laisa kamitslihi syai' yang itu merupakan ayat muhkamat? Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak serupa dengan ciptaannya, tidak serupa dengan benda ataupun sifat benda. Sedangkan turun itu merupakan sifat benda. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil disifati dengan sifat benda. Karena Allah yang menciptakan sifat benda dan Allah tidak butuh dan tidak serupa dengan ciptaannya. Nah, lantas apa makna hadis tersebut? Bukankah Allah Ta'ala Nabi mengatakan yanzilu Rabbuna. Yanzil maknanya turun, Rabbuna maknanya Tuhan kami. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, belum apa? Para ulama menjelaskan, mereka mengatakan lafaz hadis ini sebagian mengatakan yunzil dengan bidhammil ya, mendhammakan huruf ya, dan maknanya adalah Allah Ta'ala menurunkan para malaikat, memerintahkan para malaikat. Dan hadis riwayat yang tadi, yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, itu mentafsiri makna dari hadis yanzilu Rabbuna. Apa bunyi hadis yang pertama tadi? Faya'muru munadiyan. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat, kemudian menyeru, wahai hamba-hamba Allah. Berarti yang turun siapa? Para malaikat. Dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Kemudian di sini Syekh mengatakan wallati hiya ashhar min ar-riwayat al-ula wa hadha yuqalu lahu majazul hadaf 'inda ulama'il bayan. Kenapa kita mengatakan yanzilu rabbuna? Para ulama menjelaskan yuqalu majazul hadfi 'inda ulama'il bayan hasfu lafzil malaki li'annahu yufham. Li'annahu yufham. Artinya apa?
Di sini para ulama menjelaskan menurut ulama bayan terdapat di situ sesuatu atau kalimat yang dihafuz. Ini mengenai cerita tentang bahasa Arab ya, tentang bahasa Arab ulama bayan. Maksudnya adalah ada kalimat malak, malaikah yang dihapus. Seolah-olah maknanya di seperti ini. Arti maknanya jadi seperti ini. Yanzilu Rabbuna, maknanya adalah yanzilul malaku bi amri Rabbina. Jelas ya? Jelas ya maksud saya? Jadi ulama bayat menjelaskan, di situ terdapat majazul hathi. Majazul hathi. Seolah-olah ada kalimat di situ atau terdapat di situ kalimat yang dihapus. Dihapus kalimat, ada kalimat situ yang dihapus. Seolah-olah Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, yanzilul malaku bi amri rabbina. Bahwasanya turun para malaikat ke samai dunia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan zat Allah yang turun. Li'annahu yufham, karena bisa difahami kalau Allah tidak turun. Yang turun adalah para malaikat. Kemudian waqala al-Hafiz al-Mutabahhir Abdurrahman ibn al-Jauzi al-Hambali fi kitabih al-Bazl al-Ashhab. Ba'da zikri hadits nuzul manassuhu innahu, dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Mutabahhir, seseorang ulama yang menguasai segala fan dalam keilmuan, Ibn Jauzi, Abdurrahman ibn Jauzi. Beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang hadis nuzul yang telah kita sebutkan tadi, beliau mengatakan apa? Innahu yastahilu 'ala Allah 'azza wa jal al-harakat wan nuqlat wat taghyir. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil disifati dengan al-harakah yaitu bergerak, wan nuqlah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, wat taghyir yaitu perubahan. Ibn Jauzi, siapa yang terkenal dengan Ibn Jauzi? Al-Mutabahhir, Al-Hafiz, banyak mengarang kitab dari tafsir, kitab dalam hadis, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat untuk kita semua. Siapa yang terkenal beliau? Ratusan, 200-an kitab yang karang oleh beliau, Mutabahhir. Beliau mengatakan apa? Mustahil menjelaskan tentang hadis nuzul. Kata beliau, mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat al-harakah, bergerak, wan nuqlah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, wa taghyir berubah. Kemudian Syekh mengatakan wa wajibun 'alal khalqi i'tiqadu tanzih wa imtina'u tajwiz an-nuqlah wa anna an-nuzul alladhi huwa intiqalun min makani ila makanin yaftaqiru ila thalathati ajsamin jismin 'alin wa huwa makanus sakin wa jismin safil wa jismin yantaqilu min 'uluwin ila asfal wa hadha la yajuzu 'ala Allah qat'a. Wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari sifat manusia, maha suci dari sifat ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat turun ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena perpindahan itu membutuhkan kepada anggota badan. Membutuhkan kepada anggota badan. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di dalam syarah Az-Zurqani ala Muwatta' Imam Malik. Artinya Az-Zurqani mensyarahkan kitab Al-Muwatta' yang karangan Imam Malik. Manassuhu, beliau mengatakan wa kadza hukiya an Malik annahu awwalahu binuzuli rahmatihi wa amrihi au malaikatihi kama yuqalu fa'ala maliku kadza ay atba'uhu bi amrihi. Intaha kalam Az-Zurqani. Az-Zurqani ketika mensyarahkan atau mensyarahi kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Di mazhab Malikiyah. Az-Zurqani. Dia mensyarah kitab Al-Muwatta' Imam Malik, karangan Imam Malik. Bahwasanya dia mengatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya Imam Malik itu mentakwil hadis nuzul. Hadis nuzul yanzilu Rabbuna. Apa kata beliau? Imam Malik mentakwili hadis tersebut dengan mengatakan yang turun itu adalah rahmat Allah atau malaikah yang Allah perintahkan mereka untuk turun ke samai dunia. Sebagaimana kita katakan fa'alal maliku,
seorang raja telah melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud apa? Atba'uhu bi amrihi. Yang melakukan itu adalah pengikut-pengikutnya atau bawahan-bawahannya atas perintah si raja tersebut. Jelas ya? Apa kata Imam Malik? Sebagaimana kita mengatakan seorang raja telah melakukan suatu perbuatan atau seorang raja telah membangun suatu bangunan. Kita katakan ungkapan seperti ini ungkapan yang benar. Tapi apa maksud dari ungkapan kita raja yang membangun? Yang dimaksud adalah pengikut-pengikut atau bawahan-bawahan raja tersebut yang melakukan, yang membangun bangunan itu atas perintah raja. Paham ya? Tapi bagaimana kita mengungkapkannya? Kita ungkapkan dengan kata raja telah membangun suatu bangunan. Walaupun dia sendiri yang tidak melakukan, dia tidak melakukannya. Yang melakukannya adalah pengikut-pengikutnya atau bawahan-bawahannya. Begitu juga hadis tersebut yang zilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun ke samai dunia, kemudian menyeru lalu mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, barang siapa yang berdoa pada malam hari ini, pada waktu ini, maka diijabahkan doanya. Barang siapa meminta ampun, maka akan diampuni dosanya. Inilah ungkapan dari kata Az-Zurqani yang disebutkan dalam syarah Al-Imam Muwatta karangan Imam Malik. Jelas ya? Wa ma'na ma warada fil hadis syatrul lailil awal ay nisful awal minhu. Artinya apa? Maksudnya dari hadis syatrul lailil awal itu adalah pertengahan pertama. Dan makna di sini adalah yang zilu malakun bi amrillah kulla lailatin mimma fawqas sama'id dunya ila sama'id dunya. Artinya apa? Allah Ta'ala memerintahkan malaikat atau malaikat turun dengan perintah Allah setiap malamnya dari atas langit pertama ke menuju langit pertama. Fayunadi bi amrillah. Kemudian malaikat menyeru atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaqulu muballighan 'anillah. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhanmu, Tuhanmu wahai hamba-hamba Allah mengatakan hal min da'in fayustajaba lahu. Apakah terdapat atau di sini maknanya adalah barang siapa yang meminta berdoa pada waktu ini maka akan diijabahkan doanya. Hal min mustaghfirin fayughfara lahu, dan barang siapa yang meminta ampun pada waktu itu maka akan diampuni dosanya. Hal min sa'ilin fayu'ta, dan siapapun yang meminta kepada Allah pada waktu itu maka akan diberi. Faman wafaqa du'aahu tilka al-lahzati allati yunadi fiha al-malak fil lail istajaba Allahu du'aahu. Barang siapa yang doanya bertepatan pada saat itu, pada saat malaikat turun mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, barang siapa yang berdoa maka akan ijabahkan oleh Allah doanya, istajaballah du'aahu, maka Allah Ta'ala mengijabahkan doanya insya'a bagi orang yang Allah kehendaki. Liannahu fi kulli lailatin yujadu waqtun yustajabu fihi du'a. Kenapa? Karena setiap malam itu terdapat waktu yang diijabahkan doa pada waktu itu. Ad-diyakatu, ad-diyakah, ad-diyakah jamak dari dik. Tahu ya? Lama tasihhu bil lail ma'nahu annaha ra'atil malaikah fad-du'a'u tilka as-sa'a fihi fa'idatun. Ad-du'a'u fi dhalika al-waqt yustajab. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhum. Bahwasanya ayam-ayam jantan ketika mereka itu berkokok pada malam hari, bil lail tasihhu bil lail. Maknahu, apa makna dari eh, atau makna dari ketika ayam itu berkokok, annaha ra'atil malaikah, bahwasanya ayam berkokok pada tengah malam atau ya setelah itu
bahwasanya ayam jantan itu melihat para malaikah. Ingat, ayam jantan, ayam perempuan berkokok enggak ya? Tidak tahu, saya tidak tahu. Ayam jantan ketika berkokok pada malam hari itu maknanya adalah mereka itu melihat para malaikah, melihat para malaikah. Maka kata Syekh Fatwa util kasa fihi faidah. Maka doa ketika itu, ketika ayam berkokok dikarenakan mereka melihat, karena ayam itu melihat para malaikah, fatwa fihi faidatun. Maka doa yang kita hanturkan, yang kita ucapkan pada saat itu memiliki faedah, terdapat di situ faedah yang sangat agung. Doa fi dzalikal waqt istajab. Artinya apa? Doa yang dihanturkan, diucapkan pada saat itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim, begitu juga Abu Dawud wa ghairuhum selain mereka, Nabi mengatakan bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah," kalau seandainya kalian mendengar eh, kokok, kokokkan atau apa sih? Ya, atau apa? Ketika kalian mendengar suara ayam atau ayam lagi berkokok, kata Nabi, fas'alullah, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu ketika itu sedang atau telah melihat para malaikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud wa ghairuhum. Artinya, artinya adalah doa fihi sirrun azim. Doa itu memiliki keistimewaan fadilah yang sangat-sangat agung. Sangat-sangat agung. Dan doa itu lebih baik, akan menjadi lebih baik kalau seandainya diucapkan pada waktu-waktu yang diijabahkan oleh Allah doa pada saat itu. Termasuk salah satunya adalah cerita kita pada malam hari ini, bahwasanya para apa Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat di setiap malam untuk turun ke sama'id dunia. Lalu Allah perintahkan para malaikat untuk mengatakan, menyeru hamba-hambanya, mengatakan, wahai hamba-hambaku, Tuhanmu mengatakan, barang siapa yang berdoa maka akan dijabahkan, dan barang siapa meminta ampun maka akan diampuni, dan barang siapa yang meminta akan diberi. Di sini menunjukkan bahwasanya syatrul lailil awal, bahwasanya paruh malam pertama, hmm, itu merupakan tempat atau waktu yang dijabahkan oleh Allah Ta'ala doa-doa kita. Kemudian kata Nabi juga bahwasanya berkokoknya ayam pada malam hari itu dikarenakan ia melihat para malaikah. Kalau seandainya kita lagi terjaga pada saat itu dan kita mendengar ayam lagi berkokok entah tengah malam atau jam 2 misalkan, ketahuilah bahwasanya ayam itu tengah melihat malaikah, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa pada saat itu dijabahkan oleh Allah taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, "Idza sami'tum siyahat diyakah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan." Kalau seandainya kalian mendengar kokokan ayam pada malam hari, eh maka memintalah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena para malaikat itu melihat lama-lama. Karena ayam itu telah melihat para malaikat. Hadis ini Nabi apa tadi? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga Muslim, begitu juga Abu Dawud, dan selain mereka juga meriwayatkan hadis ini. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Anak, Oke. tak. Hah? Nenek terbuka itu suaranya. Coba di ini dulu, di mute dulu. Nenek Aji. Iya, iya. Hmm. Kemudian yang penting juga ada beberapa hadis, banyak sekali hadis mengenai tentang doa-doa yang kita hanturkan. Doa-doa yang kita hanturkan bahwasanya eh, eh, doa yang terbaik
adalah doa bizahril ghaib. Doa bizahril ghaib. Doa yang baik, termasuk doa yang baik adalah doa di belakang orang yang kita doakan. Oke ya. Dalam arti contoh, saya mendoakan seseorang tanpa ia ketahui, dia berada di jauh dari saya dan saya berada di sini. Kemudian saya mendoakan dia, doa bizarul ghaib. Subhanallah, Allah ijabahkan juga. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan kebaikan bagi seseorang di belakangnya, para malaikat mengatakan walaka bil mithil, walaka bil mithil, dan untukmu doa yang serupa. Jadi ketika kita mendoakan bagi seseorang, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim, begitu juga orang-orang mukminat. Para malaikat mengatakan walaka bil mithil, engkau akan mendapatkan ganjaran dari doa yang telah kau hanturkan tersebut. Sebagai apa? Engkau akan mendapatkan seumpama doa yang telah kau ucapkan tadi. Dan fadilah mendoakan orang-orang mukmin, baik yang telah meninggal ataupun yang hidup. Oh, seperti kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum. Ya Allah, ampunilah orang mukminat, baik yang mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal, maka akan diberikan, akan dicatat baginya pahala setiap dari orang mukmin yang ia doakan dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai pada saat ini. Jelas ya? Jadi ketika dia mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, maka dia mendapatkan pahala, dicatat baginya pahala dari setiap orang mukmin dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai pada saat ini. Doa, doa, doa. Makanya sering kita meminta doa kepada bunda-bunda. Kalau seandainya nanti ada hal-hal penting atau bagaimana, kita meminta kepada bunda-bunda doa-doa. Atau pada teman-teman yang lain, mbak-mbak yang lain, kita meminta doa seperti itu. Subhanallah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak Iya, ada. Ustadz. Ada. Iya, Ustadz. Ustadz, apakah kalau kita lagi berdoa itu di dalam sholat, terutama pada saat kita lagi sujud, bisakah kita berdoa dengan memakai bahasa Indonesia? Dalam hati. Iya, dalam hati Ustadz. Dalam hati lah iskal, tidak masalah. Terus kalau misalnya eh, doa dalam bahasa Arab, Ustadz, bisa kita. Kalau doa memang ada disebutkan dalam hadis, doa yang diajarkan oleh Nabi ketika sujud terakhir itu. Di dalam kitab Azkar, nanti saya merujak lagi, dalam kitab Azkar tersebut itu doa ketika sujud itu. Itu sunnah hukumnya. Oh ya. Terus itu Ustadz, waktu untuk sholat tahajud itu kalau misalnya dilaksanakan pada saat ini Ustadz, mau menjelang subuh, itu masih masuk sepertiga malam Ustadz ya. Eh, Ya sekitar jam-jam 4 lewat itu gitu Ustadz. masih nafahat, nafahat. Oh iya Ustadz. Kemudian bangun sebelum fajar itu, Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya orang yang bangun sebelum fajar itu akan mendapatkan nafahat. Nafhah. Nafahat itu artinya apa? Nanti akan dianugerahkan kepadanya ketenangan, ketentraman selama satu hari itu. Artinya apa? Allah anugerahkan dia dalam satu hari itu dengan kebaikan. Dia akan melakukan kebaikan, ketenangan jiwa. Itu.
nafahat. Jadi orang yang sering bangun subuh misalkan, bangun subuh disertai dengan mandi misalkan, lebih segar, itu akan mendapatkan nafahat, ketentaman nanti, ketenangan ketika paginya sampai malam esoknya. Kita rasakan saja, serius, rasakan saja. Bahkan ada juga seorang ulama diceritakan, dia itu bangun sebelum fajar kemudian mandi ketika dia berumur umur yang tua, tapi wajahnya masih seperti orang muda, seperti itu. Termasuk salah satu fadilah seperti itu. Hmm, ada pertanyaan lagi? Ustadz bisa bertanya yang kayak semalam Ustadz, kajian yang semalam yang aliran Mu'tazilah. Apa itu? Iya Ustadz, itu kalau misalnya ada seorang yang mengatakan bahwa eh, kita itu masuk ke neraka atau surga karena amal perbuatan kita. Sementara ini mungkin aliran Mu'tazilah yang ngomong begitu Ustadz ya. Ah, apakah itu benar Ustadz? Alirannya benar. Karena yang selama yang saya tahu dari Ustadz itu kalau kita masuk surga dan neraka itu adalah rahmat Allah, ya kan? Ah, Pertama, saya belum pernah mendengar bahwasanya ada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan ungkapan seperti itu. Kemudian dalam masalah masuknya kita dalam neraka ataupun surga, dan masuk ke dalam surga, masuk dalam surga, itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amal, bukan disebabkan amal perbuatan kita. Bahkan dalam hadis disebutkan sahabat bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah, jawabannya iya. Bahkan saya masuk surga itu karena rahmat Allah, akan tapi Allah taala menetapkan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga. Tapi bunda, kita mendapatkan rahmat dari Allah, mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Saya belum pernah mendengar kalau ada salah satu keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan seperti itu. Cari ridho Allah. Maksudnya, iya, ridho Allah, ridho dan rahmat Allah. Erik orang mana? Di mana? Di kubu? Oh, Bang Api. Bagan Bagan Punak itu di tempat Saliri itu di mana? Tempat Saliri di mana? Bagan Punak kah? Belum, enggak. Oh, Bagan Jawa. Oh, arah perkotaan. Oke. Tahu tahu. Allah yubarik bikum. Kakak Astaniyah. Ahlan wa sahlan. Bunda Yuyu. Nggak pernah dengar suara Bunda Yuyu lagi. Ada Bunda Yuyu. Ada. Bunda rindu sama Bunda Neni aja. Berapa kali disapa beliau langsung tutup. Tidak kedengaran suaranya Bunda. minta maaf Bunda. Besok ketemu Bunda di insya Allah. Insya Allah sayangku. Rindu sekali Kak juga sama Bunda. Iya sayang. Bunda Yuyu ada Ada. kayaknya. Oh ada.
Tidur dia ini. Iya sayang. Nanti saya tunggu Ki sama anu Panci Kartini, Ibu dokter dokter Kamasia. Reunian kita besok, insya Allah. Allah, Bunda. Pertemuan terakhir. Apa bahasanya nah ini? Oke, Allah, Ustaz. barakallahu fikum. Fikum. Oh, Haria hadir. Alhamdulillah, Bunda Haslan, Bunda Hasrita, Bunda Husrina, Bunda iPhone 13 Pro Max. Izzahra, Jihan, Juhriyah. Bunda Juhriyah, kaifal hal? Iya, Nah. Ustaz. Bagaimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah. Aduh, suara tidur ini. Bapak Posisi bagaimana? Bapak bagaimana kabarnya? Pak Haji. Pak Haji? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi pergi di pengantin ini kayaknya. Kirim Acara. salam nanti ya dari Iya, salam. Bunda Kartini Manto hadir. Marhana Marzuki. Oke. Bunda Marhana. Siap, siap. Oke. Nada hadir, Neni, Bunda Neni hadir, Bu Nenek, Nur Cahaya, Rafis Tania, Tante, Lili Marianti. Lili Marianti hadir, ya Abdullah, Damyat. Oke, orang-orang lama kayaknya. Tidur. Orang-orang lama. Insya Allah. Kita baca tahlil, sudah tahlil kapan? Belum ya? Kita baca tahlil. Belum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Bunda Husrina, bagaimana kabarnya? Wajazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Oke, banyak-banyak. Tetap sehat ya, Ustaz. Insya Allah. Doakan saya. Doakan saya. Doakan Ustaz Yeah. Kafi ya. Sehat, semangat, biar tetap ganteng. Besok Ustaz Kafi mau balik dulu ke Rio. Oh, Bunda Jadi Wahidah. mohon Ya. doanya. Ya, mohon doanya. Inilah Mohon Ustaz. sama bunda-bunda. Asal Pulang pada- pergi beliau sehat. Amin. Oh.